Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar, NIM F1D016051. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir 1 saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Desa Durdungga, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, berbasis website menggunakan metode Extreme Programming. Untuk latar belakang, yang pertama, e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya. Dengan penerapan strategi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah desa, sehingga dari seluruh jajaran masyarakat dapat mengetahui informasi-informasi terkait desa. Desa Doridungga merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, yang sistem pengolahan informasinya masih menggunakan cara yang manual. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan perangkat desa, bahwa kondisi yang terjadi di desa adalah belum terdapat sistem informasi yang memuat seluruh informasi-informasi terkait desa, di mana diantaranya anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes yang masih dicetak menggunakan spanduk, peraturan desa dan profil desa yang memuat jumlah penduduk, luas wilayah, mata pencaharian masyarakat desa, dan kondisi sosial budaya masyarakat. Selanjutnya, rumusan masalah. Untuk rumusan masalah hanya ada satu, yaitu bagaimana melakukan rancangan sistem informasi berbasis website yang dapat membantu pemerintah desa dalam mengolah dan menyajikan informasi terkait desa. Selanjutnya, untuk batasan masalah. Yang pertama, sistem informasi Desa Doridungga, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima hanya berbasis website. Yang kedua, sistem informasi desa hanya memiliki 3 orang user, yaitu super admin, admin, dan masyarakat. Terus yang ketiga, sistem informasi ini hanya memuat informasi terkait Desa Doridungga, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan rancangan sistem informasi berbasis website yang dapat membantu pemerintah desa dalam mengolah dan menyajikan informasi terkait desa dengan memakai bahasa pemrograman PHP, framework CodeIgniter, dan metode Extreme Programming. Manfaat penelitian. Yang pertama, memudahkan pemerintah desa dalam mengelola informasi terkait desa. Yang kedua, memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkait desa. Selanjutnya, untuk diagram fishbone. Dalam diagram fishbone ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis dalam merancang dan membangun sistem informasi ini. Untuk penelitian yang pertama, yang berjudul Sistem Informasi Berbasis Website pada Desa Tresnomaju, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Jadi di dalam sistem informasi ini menampung informasi terkait Desa Tresnomaju, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Dalam proses pengembangan sistem informasi ini menggunakan metode System Development Lifecycle atau SDLC. Kemudian sistem informasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Selanjutnya, untuk penelitian yang kedua, yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Publik Berbasis Website, Studi Kasus Desa Durian, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Dalam sistem informasi ini menampung informasi terkait Desa Durian, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Dalam sistem informasi ini terdapat fitur baru, yaitu fitur mengajukan surat keterangan tidak mampu. Dalam proses pengembangan sistem informasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Selanjutnya, untuk penelitian yang ketiga yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Berbasis Website, Studi Kasus Desa Netpala. Dalam sistem informasi ini menampung informasi terkait Desa Netpala, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dalam sistem informasi ini terdapat fitur baru, yaitu fitur potensi keunggulan desa. Dalam proses pembangunan atau perancangan sistem informasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL.
Selanjutnya untuk penelitian keempat yang berjudul Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Desa Berbasis Website Model Government to Citizen. Dalam sistem informasi ini menampung informasi terkait Desa Sea Mitra, Kabupaten Minahasa, Kecamatan Pineleng. Dalam proses pengembangan sistem informasi ini menggunakan metode Rapid Application Development atau RAD. Dalam sistem informasi ini, user masyarakat tidak hanya dapat melihat informasi desa, tapi dapat mengisi form daftar keluarga. Selanjutnya untuk penelitian terakhir, yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Desa untuk menuju tata kelola desa yang baik, Good Governance berbasis TIK. Dalam sistem informasi ini menampung informasi terkait Desa Bambau Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam proses pengembangan sistem informasi ini menggunakan metode Software Development Lifecycle atau SDLC. Dalam sistem informasi ini terdapat fitur baru yaitu fitur mengelola surat keluar dan surat masuk. Dari beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis dalam membangun sistem ini, maka penulis akan merancang dan membangun sistem informasi Desa Doridungga, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima berbasis website. Dalam sistem informasi yang akan dibangun ini menggunakan metode pengembangan sistem yaitu metode Extreme Programming. Dalam sistem informasi yang akan dibangun, sistem informasi ini berbasis website menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework CI atau kode igniter. Dalam sistem informasi yang akan dibangun menampung informasi terkait Desa Doridungga, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima seperti profil desa, anggaran dana desa, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya untuk metode penelitian. Yang pertama alat. Alatnya ada 7. Yang pertama laptop Asus dengan prosesor Core i3, hard disk 1 TB menggunakan operating system atau OS-nya itu Windows 10 Pro. Yang kedua kode igniter. Kode igniter merupakan framework bahasa pemrograman PHP yang digunakan untuk membangun sistem berbasis website. Selanjutnya XAMPP sebagai penyedia localhost web server, MySQL sebagai server database, Sublime Text sebagai text editor pada saat melakukan proses coding, Microsoft Word 2016 digunakan untuk menyusun laporan, Microsoft Visio 2016 digunakan untuk membuat rancangan diagram. Selanjutnya metode penelitian untuk bahannya. Untuk bahannya sendiri ada 3. Yang pertama data penduduk Desa Doridungga, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima. Yang kedua data anggaran dana Desa Doridungga, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima. Yang terakhir data pemerintah Desa Doridungga, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima. Selanjutnya untuk diagram alir penelitian, yaitu studi literatur, selanjutnya planning, selanjutnya desain, coding, testing. Jika testing ini sudah selesai dengan kebutuhan user, maka akan dirilis. Jika tidak sesuai, maka akan kembali ke planning. Untuk studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan data dan memahami teori-teori dari berbagai buku, skripsi, jurnal, dan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pembuatan dan perancangan sistem informasi desa pada penelitian tugas akhir ini. Selanjutnya untuk planning, pada tahap ini merupakan analisis terhadap kebutuhan dalam pengembangan sistem yang akan dibuat, yaitu data-data informasi terkait data penduduk, pemerintah desa, anggaran dana Desa Doridungga, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima. Pada penelitian ini menggunakan metode wawancara dalam mengumpulkan kebutuhan. Wawancara dilakukan dengan Kepala Desa Doridungga, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima. Kepala Desa Doridungga, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima menjelaskan bahwa penyimpanan data penduduk dan data anggaran dana desa masih menggunakan cara konvensional, yaitu menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya desain use case diagram. Jadi di use case diagram ini terdapat 3 user, yaitu masyarakat,
admin, dan super admin. Untuk user masyarakat, masyarakat dapat mengajukan pengaduan masyarakat, mencari berita, melihat profil desa, melihat pemerintah desa, melihat data desa, melihat anggaran dana desa, dan melihat berita. Jadi di user masyarakat ini hanya dapat melihat saja, tidak melakukan proses login dalam penggunaan sistem informasi. Selanjutnya untuk user admin. User admin dapat melakukan atau mengelola profil desa, termasuk menambah, mengubah, menghapus profil desa. Sebelum melakukan pengolahan profil desa atau mengelola profil desa, terlebih dahulu user admin harus melakukan login. Selanjutnya user admin dapat mengelola pemerintah desa seperti menambah pemerintah desa, mengubah pemerintah desa, dan menghapus pemerintah desa. Kemudian yang ketiga, admin juga dapat mengelola pengaduan masyarakat seperti melihat pengaduan masyarakat. Selanjutnya, admin juga dapat mengelola data desa seperti menambah data desa, mengubah, dan menghapus data desa. Tentu sebelum melakukan pengolahan data desa atau mengelola data desa, admin harus melakukan login terlebih dahulu. Selanjutnya, user admin dapat mengelola anggaran dana desa seperti menambah anggaran dana desa, mengubah anggaran dana desa, dan menghapus anggaran dana desa. Terlebih dahulu sebelum mengelola anggaran dana desa, user admin harus melakukan login. Selanjutnya, admin juga dapat mengelola berita seperti menambah, mengubah, dan menghapus berita. Tentu sebelum mengelola berita, admin harus melakukan login terlebih dahulu. Selanjutnya untuk user super admin. User super admin ini dapat melakukan seperti yang dilakukan oleh user admin, ditambah dengan mengelola data admin. Jadi super admin ini memiliki pekerjaan tambahan selain dari yang dilakukan oleh admin, yaitu mengelola data admin seperti menambah data admin, mengubah data admin, dan menghapus data admin. Sebelum melakukan atau mengelola data admin, super admin juga harus melakukan login terlebih dahulu. Selanjutnya, desain kelas diagram. Jadi di dalam kelas diagram ini terdapat model, controller, dan view. Jadi di dalam modelnya itu ada model wilayah desa, model sejarah desa, model admin, model out, dan model potensi. Terus untuk kontrolernya itu ada kontroler wilayah desa, sejarah desa, admin, kontroler out, dan kontroler profil desa. Selanjutnya untuk view, view wilayah desa, sejarah desa, admin, login, dan potensi desa. Jadi selain dari itu ada juga kelas diagram untuk pengaduan masyarakatnya. Yang pertama itu model pengaduan masyarakat, kontroler pengaduan masyarakat, dan view pengaduan masyarakat. Dalam kelas diagram ini hanya beberapa saja yang ditampilkan oleh penulis karena ada beberapa kelas diagram yang hampir sama alurnya. Untuk desain activity diagram. Sebelumnya untuk activity diagram ini hanya beberapa yang ditampilkan oleh penulis karena ada beberapa activity diagram yang hampir sama atau yang sama alurnya. Yang pertama untuk activity diagram login. Jadi pertama sistem akan menampilkan form login, kemudian admin mengisi username dan password. Kemudian username dan password yang dimasukkan oleh admin akan dicek oleh sistem. Jika sesuai dengan yang ada di database, maka sistem akan menampilkan halaman admin. Jika tidak sesuai, maka akan diarahkan kembali untuk mengisi username dan password. Selanjutnya, activity diagram menambah sejarah desa. Yang pertama, sistem akan menampilkan list sejarah desa. Kemudian admin menekan tombol tambah data sejarah desa. Kemudian sistem akan menampilkan form tambah data sejarah desa. Kemudian admin mengisi
data sejarah desa. Kemudian data yang diisi oleh admin akan divalidasi oleh sistem. Jika sesuai maka akan disimpan pada database. Jika tidak sesuai maka akan diarahkan kembali untuk mengisi data sejarah desa. Selanjutnya, activity diagram untuk mengubah sejarah desa. Yang pertama, sistem akan menampilkan list sejarah desa. Kemudian admin menekan tombol ubah data sejarah desa. Selanjutnya, sistem akan menampilkan form ubah sejarah desa. Kemudian admin mengisi sejarah desa yang baru. Kemudian data sejarah desa yang baru yang diisi oleh admin akan divalidasi oleh sistem. Jika sesuai maka akan disimpan ke dalam database. Jika tidak sesuai maka admin akan diarahkan kembali untuk mengisi sejarah desa yang baru. Selanjutnya, activity diagram untuk menghapus sejarah desa. Yang pertama, sistem akan menampilkan list sejarah desa, kemudian admin menekan tombol hapus pada salah satu data sejarah desa. Kemudian sistem akan mengonfirmasi penghapusan. Jika sesuai maka data yang ada di dalam database akan dihapus. Jika tidak sesuai maka akan ditampilkan kembali list sejarah desa. Selanjutnya, activity diagram untuk mengajukan pengaduan masyarakat. Yang pertama, sistem akan menampilkan form pengaduan masyarakat. Kemudian masyarakat dapat mengisi form pengaduan tersebut. Kemudian sistem akan memvalidasi form. Jika sesuai maka akan disimpan ke dalam database. Jika tidak sesuai maka masyarakat akan diarahkan kembali untuk mengisi form pengaduan masyarakat. Selanjutnya, sequence diagram. Yang pertama itu adalah proses login. Yang pertama, admin mengisi username dan password pada view form login. Kemudian view form login akan mengakses fungsi login pada controller out, kemudian mengakses fungsi out pada model out untuk mengecek username dan password yang diisi oleh admin. Jika sesuai maka akan diarahkan pada halaman admin. Jika username dan password yang dimasukkan oleh admin tidak sesuai maka akan diarahkan pada view form login. Selanjutnya, sequence diagram menambah sejarah desa. Yang pertama, admin memasukkan data sejarah desa pada view form data. Kemudian view form data akan mengakses fungsi tambah pada controller sejarah. Kemudian mengakses fungsi create untuk memasukkan data sejarah desa pada model sejarah desa. Selanjutnya admin akan diarahkan kembali pada view form data. Selanjutnya untuk proses mengubah sejarah desa. Yang pertama admin akan memasukkan data baru pada view form data. Kemudian view form data akan mengakses fungsi ubah pada controller sejarah desa. Kemudian mengakses fungsi update pada model sejarah desa. Kemudian setelah itu admin akan diarahkan pada view sejarah desa. Selanjutnya, sequence diagram proses menghapus sejarah desa. Yang pertama, admin akan mengakses fungsi hapus pada controller sejarah desa. Setelah itu akan mengakses fungsi delete pada model sejarah desa yang berfungsi untuk menghapus data yang ingin dihapus oleh admin. Setelah itu admin akan diarahkan kembali pada view sejarah desa. Selanjutnya, sequence diagram proses pengaduan masyarakat. Yang pertama, masyarakat memasukkan data pengaduan masyarakat pada view form data. Selanjutnya, view form data akan mengakses fungsi tambah pada controller pengaduan masyarakat. Selanjutnya, akan mengakses fungsi create untuk menambah data pada model pengaduan masyarakat. Setelah itu masyarakat akan diarahkan kembali pada view pengaduan masyarakat. Selanjutnya, entity relationship diagram atau ERD. Jadi di ERD ini memiliki
6 entitas. Yang pertama entitas admin. Jadi admin memiliki 4 atribut, yaitu ID admin, nama admin, username, dan password. Admin memiliki relasi pada entitas profil desa dengan kardinalitas many to many. Jadi di entitas profil desa memiliki beberapa atribut, yaitu ID profil desa, sejarah desa, wilayah desa, dan potensi desa. Kedua entitas tersebut memiliki relasi, yaitu mengelola, saling berelasi, kardinalitasnya yaitu many to many. Jadi dalam peraturan kardinalitas many to many itu, maka relasinya itu akan dijadikan sebagai tabel baru, yaitu tabel mengelola profil desa. Jadi di tabel mengelola profil desa ini terdapat 3 entitas, yaitu entitas ID mengelola profil desa, ID admin sebagai foreign key yang diambil dari entitas admin. Selanjutnya atribut ID profil desa yang diambil pada entitas profil desa sebagai foreign key. Selanjutnya admin juga memiliki relasi pada data desa yang memiliki kardinalitas many to many. Jadi sama seperti sebelumnya, pada relasi many to many itu memiliki peraturan, yaitu relasinya itu dijadikan sebagai tabel baru, yaitu tabel mengelola data desa. Jadi di tabel mengelola data desa ini memiliki 3 atribut. Yang pertama ID mengelola data desa sebagai primary key, terus ID admin dijadikan sebagai foreign key yang diambil pada entitas admin, dan atribut ID data desa yang diambil dari entitas data desa sebagai foreign key. Untuk entitas data desa memiliki beberapa atribut. Yang pertama ID data desa, terus pendidikan, terus pekerjaan, jenis kelamin, agama, golongan darah. Untuk atribut ID data desa dijadikan sebagai primary key. Selanjutnya admin juga memiliki relasi dengan pemerintah desa dengan kardinalitas many to many, dan relasinya itu dijadikan tabel baru. Jadi di relasinya ini dijadikan tabel baru dan memiliki beberapa atribut. Yang pertama ID mengelola pemerintah desa sebagai primary key, terus ID admin dijadikan foreign key, tentu diambil dari entitas admin, dan atribut ID pemerintah desa yang diambil dari entitas pemerintah desa yang dijadikan sebagai foreign key. Selanjutnya admin juga berelasi dengan berita, sama seperti di atas, kardinalitasnya juga many to many. Selanjutnya admin juga berelasi dengan anggaran dana desa, sama juga seperti di atas, kardinalitasnya itu many to many. Selanjutnya IR diagram untuk pengaduan masyarakat. Jadi yang pertama itu, dalam IRD ini memiliki 2 entitas, yaitu masyarakat dan pengaduan masyarakat. Masyarakat dapat mengajukan pengaduan masyarakat. Untuk entitas masyarakat memiliki 5 atribut. Yang pertama ID masyarakat sebagai primary key, terus nama, jenis kelamin, email, dan nomor HP. Selanjutnya entitas pengaduan masyarakat memiliki 3 atribut. Yang pertama ID pengaduan sebagai primary key, selanjutnya isi pengaduan, dan jenis pengaduan. Untuk kardinalitas dari kedua entitas ini, yaitu many to many, yang berarti relasinya itu dijadikan tabel baru atau entitas baru dengan nama entitasnya itu mengajukan. Entitas ini memiliki 3 atribut, yaitu ID mengajukan sebagai primary key, terus ID masyarakat dijadikan foreign key yang diambil dari entitas masyarakat, dan ID pengaduan dijadikan sebagai foreign key yang diambil dari entitas pengaduan masyarakat.
Selanjutnya, desain interface. Ini adalah contoh desain interface dari halaman beranda. Selanjutnya, desain interface untuk halaman login. Jadi di sini admin dapat memasukkan username dan password, kemudian setelah itu mengklik tombol login untuk dapat masuk ke sistem. Selanjutnya, desain interface untuk halaman profil desa. Desain interface untuk halaman pemerintah desa. Jadi di pemerintah desa ini ada visi misi, terus halaman data desa, halaman anggaran dana desa, halaman berita. Sebelum itu, untuk desain interface form pengaduan masyarakat, di setiap halaman itu terdapat form pengaduan masyarakat. Selanjutnya untuk proses coding. Pada fase coding dalam extreme programming, terdapat pengujian kode program menggunakan sistem test driven development atau TDD, di mana melakukan pengembangan perangkat lunak berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan. Hal ini bermaksud untuk dapat mengurangi waktu pengembangan dan dapat meminimalisir adanya bug atau error pada aplikasi. Yang pertama, unit test. Pengembang menuliskan unit test terlebih dahulu sesuai dengan spesifikasi dan bisnis proses dari sistem yang diinginkan oleh pengguna atau user stories. Setelah itu untuk code, setelah membuat unit test, pengembang menuliskan kode program untuk menyelesaikan unit test sampai pas tidak ada error. Kemudian refactor. Pengembang melakukan refactoring kode program, yaitu mengubah struktur program agar lebih mudah dipahami dan dimodifikasi tanpa harus mengubah behavior program. Selanjutnya untuk testing. Yang pertama, pengujian alpha. Pengujian alpha merupakan pengujian yang bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi yang diuji dapat berjalan dengan sistem tanpa gangguan error atau bug. Selanjutnya, pengujian beta merupakan pengujian yang bersifat langsung di lingkungan yang sebenarnya dengan penyebaran kuesioner yang akan dihitung untuk dapat diambil kesimpulan terhadap penilaian aplikasi yang dibangun. Demikian presentasi tugas akhir 1 saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.